warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini spesial program untuk Kiswah, pemirsa Kiswah. Kalau mungkin Anda selama ini menanyakan seperti apa sih sebenarnya untuk gaya hidup yang halal. Kebanyakan orang itu mengartikan ya ketika kita mengkonsumsi makan makanan halal, terus juga mungkin dari mana rezeki kita, asal usulnya, itu mungkin sudah dikatakan cukup kita memiliki gaya hidup yang halal. Padahal tidak sesederhana. Karena di hari ini kita akan coba lebih membuat segalanya lebih detail. Ini tentunya agar kehidupan kita jauh lebih berkah. Dan kalau mungkin Anda melihat satu tujuan besar di Jawa Timur sendiri yang menjadikan Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan banyak sekali tujuan wisata halal, makanan halal dan sebagainya. Ini memang tengah diciptakan oleh pemerintah yang ada di Jawa Timur. Banyak pendukung unsur di dalamnya. Dan di hari ini kita akan coba berbincang lebih detail lagi seperti apa sih gaya hidup halal dan keberagaman masyarakat kota. Nah, karena hadir di studio TV 9 Nusantara untuk hari ini, beliau adalah Ketua ISNU Jawa Timur, terus juga pembina Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jatim, dan sekaligus beliau ini adalah Direktur Pasca Sarjana Unisma. Beliau kita akan langsung sapa saja, Profesor Dr. M. Masud Said. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gaya hidup halal, Prof, dan keberagaman masyarakat kota. Wah, ini kita harus sapa dulu seluruh pemirsa Kiswah di hari ini, begitu ya, Prof ya. Iya. Prof, sebagai pembuka, seperti apakah mungkin gaya hidup yang halal kalau kita coba tarik dulu nih, sesuai dengan syariat Islam, Prof? Ya, Mbak Eli, pemirsa Kiswah TV 9 Nusantara. Jadi di dalam Islam itu antara halal, haram, mubah gitu ya. Itu adalah hal-hal yang pokok yang harus kita miliki bersama. Baik. Nah, memulainya ialah semuanya harus halal. Ya. Rezeki kita dapatkan harus halal. Tidak perlu banyak, tapi halal. Apalagi banyak dan halal, biar berkah. Yang kedua, yang kita makan halal. Pakaian kita itu harus halal. Misalnya sabuk atau dompet, atau kosmetik, atau obat-obatan. Jangan sampai mengandung hal-hal yang tidak halal. Aduh. Kita memperolehnya dengan cara yang halal. Dengan begitu saya kira kita memulai hidup, dasar-dasar hidup utama sudah selesai. Oke. Nah, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka hal yang berkaitan dengan halal itu menjadi pokok. Ya. Saya beri contoh. Hubungan yang halal itu adalah hubungan di mana antara satu A dan B, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara sahabat dan sahabat, itu semua di dalam satu area hijau, area halal, area yang dibolehkan. Baik. Area yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun bagaimana Nabi menjalani dan orang-orang tua kita. Dengan kehalalan itu maka pemerintahan nanti akan lama-kelamaan menjadi halal. Baik. Tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan. Apa itu artinya berarti kita harus mulai dari diri kita dulu, Prof? Koreksinya sampai akhirnya nanti pemerintah kita akan menuju ke sana, begitu, Prof? 100% betul. Baik. Jadi kita tidak bisa membicarakan hal-hal yang lebih luas di luar kita, begitu ya? Jadi teorinya begini, kalau di Perancis itu ada seorang filosof yang mengatakan kalau ingin merubah dunia maka jadilah Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi itu mimpi. Baik. Karena dunia baik itu hanya kalau negara-negara ini baik. Oke. Negara ini baik kalau provinsi-provinsi, 34 provinsi di Indonesia baik atau juga. 516 kabupaten kota baik. Kota dan lingkungan baik kalau diisi oleh keluarga yang baik, keluarga yang mematuhi ajaran, etika, berpendidikan, akhlaknya baik dan hidup dengan rezeki dan pekerjaan yang halal. Dunia akan baik hanya kalau diisi oleh orang-orang yang baik dan itu orang-orang yang hidup halal, rezekinya halal.
berarti akhirnya bolanya ini ke kita ke masing-masing. kita nih. masing-masing. Makanya Sudah tadi siap berubah atau belum ini? saya Ya. mendukung 100%. We have to, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Berarti apa dong Prof? Mungkin langkah yang harus segera kita lakukan. Kita sebagai pribadi masing-masing begitu ya, ingin merubah, mengawali dari diri kita memiliki gaya hidup yang halal tadi, apa yang harus kita mulai terlebih dahulu Prof? Life cycle kita itu kan mulai dari subuh, ya toh. Bagaimana kita memulai sebelum subuh, qabla subuh, kemudian Baik. subuh. Setelah itu ya sarapan yang kita makan nggak usah yang aneh-aneh, ya toh. Bayam, sawi, kemudian itu ada tempe, kemudian ikan, apalah. Nggak usah yang terlalu bagaimana. Dan itu dipastikan yang kita masak itu. Kalau masuknya ini hal-hal yang halal dan kita memulai dengan membaca doa, kemudian mengawali sejak malam, Oke, takarrub ilallah, itu dunia itu rezeki itu akan terpanggil dengan dirinya sendiri. Ya. Kebaikan akan mendekat kepada kita. Insya Allah, itu keyakinan dulu. Nah, Berarti dirubahnya yakin dulu. yakin dulu dong. Oke, Kalau nggak baik. yakin gimana? Tahapan berikutnya Prof, setelah itu baru kita coba renungkan tadi ya. Iya, bermasyarakat, berkeluarga, Oke. naik lagi, kemudian berorganisasi, berprofesi. Profesi ini profesi yang tidak hanya halal, tapi manfaat. Iya. Menyebarkan dakwah. Saya guru, dosen. Ya, makanya jangan ambil yang bukan hakmu. Oke. Karena kalau kamu tidak ngambil hakmu, rezeki-rezeki yang lain akan ketemu. Oke, Dan baik. sebaliknya. Benar-benar. Jadi kalau mungkin Anda pemirsa Kiswa Interaktif begitu ya, di sore hari ini ada banyak sekali keluarga yang sedang menyaksikan dan itu semua dimulai dari Anda. Tentunya akan ada banyak sekali kejutan, perubahan yang akan terjadi dalam diri kita, diawali dari sana. Nanti kita akan coba lanjutkan perbincangan kita. Jangan lupa kalau untuk Kiswa Interaktif di hari ini tentunya dipersembahkan, didukung oleh Bank Jatim Syariah. Kalau tadi di segmen sebelumnya, pemirsa kita sudah sepakat nih ya, memang kita harus merubah dari diri kita. Banyak hal yang coba harus kita introspeksi. Tapi tentunya semua itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Ada banyak sekali rintangan, tantangan, hambatan bahkan mungkin untuk bisa menjadikan gaya hidup kita itu menjadi gaya hidup yang halal tentunya sesuai dengan syariat Islam seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber saya di hari ini. Nah, seperti apakah mungkin kita harus menghadapinya, Prof? Beragam tantangan, hambatan untuk bisa menuju ke perubahan tadi itu, Prof. Sebagai guru atau dosen di bidang ilmu sosial, Baik. saya ingin berangkat dari kesemuanya itu dari sistem hubungan keluarga dulu. Oke. Sistem kultur yang ada di keluarga. Bapak, anak, istri, dan keluarga yang di luarnya. Keluarga kecil, itu. keluarga inti. Kalau gitu ya. itu sudah mantap, maka tentu secara ada sistem sosial kita. Itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah mewajibkan kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Ya. Itu adalah sistem sosial yang ingin mengatasi kekurangan-kekurangan, jangan sampai ada orang itu terpuruk terus. Itu. Kalau itu tidak kuat, maka harus ada sistem pemerintahan di kabupaten kota yang memberikan garansi kesehatan, garansi makan minum, garansi harga gitu kan. Harga minyak yang kayak begini ini harga pokok lah pokoknya. Ya. Itu adalah kewajiban asasi. Nah, sebelum itu diselesaikan semua, maka banyak orang yang mengeluh wis gatik halal-halalan wis pokoke sing ngono iki ya tak pangan. Wong katanya di terminal di apa itu Di tempat-tempat tertentu tempat-tempat gitu ya. tertentu. Alah golek sing haram aku repot kok dadak golek halal-halal barang wis. Ngono-ngono iku repot. Nah. Ya. Tidak begitu. Disitulah peran keluarga besar, para agenia, pemerintahan, dana sosial, sistem sosial, zakat, infak, sedekah, lazis, ya toh. Kemudian orang-orang yang berpunya itu sungguh-sungguh memiliki kewajiban asasi yang tidak bisa ditawar. Minimal kalau zakat kan 2,5% gitu. Baik. Baik zakat fitrah itu ada malah sedikit sekali, ada zakat mal, zakat profesi, Ya. belum sedekah-sedekah yang lain.
kalau sistem sosial itu kita kembangkan, tahu nggak Mbak Eli? Kita punya potensi di Indonesia itu 230 triliun untuk zakat infak sodako saja. Ini masih ke Berapa persennya, Prof? hanya 10%. Kita hanya 1,3 triliun. Masih jauh. Lah berarti kalau ada 200 berapa itu yang tidak tergali. Berarti sistem sosial keagamaan kita ini masih hanya ya ceramah-ceramah. Ya. Masih hanya apa namanya ritual-ritual, belum sampai sistem sosial. Padahal kalau piagam Madinah itu diselesaikan semua. Di zaman Nabi apa saja, Adam, Idris, Nuh, Nabi Sulaiman, kesejahteraan sosial ini, para sahabat ya, sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, Ali bin Abi Thalib, semuanya yang diomongkan itu kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu. Nah makanya wajib atas kita untuk berbagi itu. Nah saya itu ada itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan menyelimuti dirimu dan hidupmu dan keluargamu. Dan sebaliknya, wa in asatum, kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan mengintai kamu pagi, sore, siang, malam. Nah inilah pentingnya kita memulai dari unit yang paling kecil. Tidak ada kok kesulitan sesungguhnya kalau semua berperan, pemerintah berperan, sistem sosial berperan, orang-orang kaya berperan, orang alim berperan, menjelaskan, memberi contoh, orang tua memberi contoh uswah hasanah, tidak hanya memarah-marahi anak-anak itu marahnya bisa 2 kali lipat dari orang tua karena dia melihat cara marah yang baru itu bagaimana gitu. Oleh karena itu jangan salahkan anak-anak berontak kalau tidak ada uswah, tidak ada contoh. Peniru ulung mereka ya, Prof? Iya, dia peniru ulung. Nah, oleh karena itu saya kembali bagaimana kita memulainya dari unit yang paling kecil. Tadi yang filsafat Perancis tadi, untuk memulai sebuah kota yang hebat, kecamatan-kecamatannya harus beres, camatnya harus beres, orang pinternya harus beres, orang kayanya beres, orang-orang anak-anak mudanya harus beres, ibu-ibu dan bapak-bapaknya beres. Otomatis akan berubah. Otomatis akan beres itu. Tapi berarti apa sebenarnya, Prof, yang menjadikan masyarakat kita itu masih terhambat untuk bisa menuju sebuah konsep masyarakat sosial yang sejahtera tadi, itu lebih karena apa? Yang pertama ya memang kita kan tinggat kemiskinan kita itu rata-rata ya 9 sampai 10%. Jadi kalau ada 100 orang itu 10%-nya miskin. Di Indonesia itu rata-rata. Di Jawa Timur juga begitu, 10,30%. Ada pernah hampir 11. Maknanya ialah orang 10, kalau yang 1 miskin, yang 9 gotong royong dong, gitu kan. Dengan caranya. Nah, kebaikan itu atau kesalehan rezeki itu bukan hanya uang. Kalau kita ini hidup beres, hidup halal, maka rezeki itu bisa kesehatan, bisa teman yang baik, bisa keluarga yang sakinah, bisa kalau anak-anak muda, pacarku itu apik banget gitu kan. Gitu. Yang kena nih yang muda. Iya, kemudian teman-temanku itu support dan lain sebagainya. Tetanggaku ini saling menyayangi, melindungi. Nah, itu semua datang kalau kita memulai dengan hidup yang baik di unit yang paling kecil. Prof Masud, ini kembali kita pada tema kita untuk gaya hidup halal dan juga keberagaman masyarakat, begitu ya. Kalau berbicara masyarakat yang beragam, ini kan kita juga berarti harus yang namanya toleransi harus tetap kita kemukakan, utamakan di sana, begitu kan. Nah, sedangkan kita sudah mulai berubah nih, kita secara individu ingin berubah. Bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan, keberagaman yang ada, agar bukannya kita terpisah, tapi justru semua akan terinspirasi dengan perubahan baik kita. Banyak akhirnya yang bertumbuh jadi lebih baik. Terima kasih. Di kampus saya itu ada S3 program doktor multikultural yang mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam kebinekaan. Sekarang itu kebinekaan itu menjadi trennya dunia. Di Amerika, di Australia, di Rusia, di mana itu tidak boleh menganggap beda daerah itu beda orang, beda warna kulit, beda agama bahkan. Tidak apa-apa. Ada hak publik. Kalau saya ini wali kota, bikin jalan, tidak boleh saya tulisi karena saya Islam, jalan ini khusus untuk orang Islam, tidak boleh. Kalau saya ini guru, kemudian saya ngajar, kemarin kuliah misalnya
Di luar negeri ya nggak boleh. Yang Australia dapat 10, yang Indonesia dapat 6, yang Afrika dapat 5, nggak boleh. Nah itu multikultural. Dan itu jadi tren dunia dianut oleh semua negara, termasuk Indonesia dengan tokohnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, baik. Jadi memang sudah jelas begitu ya parameter yang harusnya coba kita menjadi tolak ukurnya di sana. Dan kita masih akan coba lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Tentunya kita masih akan bersama beliau narasumber saya di hari ini yang merupakan Direktur Pasca Sarjana Unisma dengan tema besar kita di hari ini gaya hidup halal dan keberagaman masyarakat kota. Untuk program Kiswa Interaktif di hari ini dipersembahkan oleh Bank Jatim Syariah. Prof, ini di segmen yang terakhir saya ingin lebih menggarisbawahi sebenarnya batasan toleransi dalam hidup keberagamaan tadi itu sebatas apa? Karena kita nggak boleh lupa ada yang namanya akidah yang harus dijaga kan ya Prof ya. Berarti bagaimana nih toleransi yang harus coba terus kita jaga di sana Prof? Akidah, tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah tidak boleh goyah sesenti pun atau 1 inci pun. Baik. Yang disebut sebagai hidup kita bertoleransi itu ada di wilayah publik. Yeah. Tadi saya contohkan, wilayah publik itu adalah di pemerintahan, wilayah publik itu di pendidikan, wilayah publik itu di dalam pergaulan internasional. Yeah. Orang tidak boleh menjudge karena warna kulit. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi itu perbedaan itu ciptaan Allah. Yeah. Inna khalaqnakum min dzakari. Kita ini laki-laki perempuan. Okay. Kan tidak boleh menjudge perempuan biasanya begini, pasti begini kan tidak bisa. Laki-laki biasanya begitu. Pada umumnya. Ya, pada umumnya. Tetapi perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki haruslah sama. Baik. Perlakuan antara NTT, NTB, Papua, kalau untuk konteks Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga katakanlah Manado, harus sama dalam pemerintahan dan hukum. Itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, di kota kita ini seserawungan dengan orang apa saja. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang melaksanakan agama lain, kita harus dalam tanda petik mengerti. Baik. Atau menghormati atau mempersilahkan. Tidak boleh saya kalau pimpinan perusahaan, kamu agama A ya, nggak boleh kamu sholat, nggak ada waktu. Pokoknya kerja itu dia sudah menentang keberagamaan, sudah menentang kodrat. Atau perempuan, tidak boleh kamu misalnya melahirkan pun, kan itu kan sudah kodrat. Manusiawi kodrat. Jadi inilah sebetulnya dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menganjurkan kita ini untuk bertoleransi. Kanjeng Nabi di Madinah itu membangun piagam Madinah dengan memberikan ruang-ruang publik kepada Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Majusi bahkan waktu itu. Nah, di Indonesia sekarang, kalau Indonesia ingin kuat, ingin jaya, ingin bersatu, maka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu itu harus dipegang. Nah, di dalam konteks keagamaan, yang tidak boleh kita jadikan satu itu adalah akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lainnya bikin God bareng, ya bagus saja. Di luar itu semua boleh begitu boleh, ya? Boleh, kita misalnya seserawungan berteman kalau sekolah di luar negeri kayak saya, gimana kalau saya hanya milih orang Surabaya? Kan nggak boleh. Baik. Nggak akan paling dapat 2 atau 3. Sedangkan guru-guru saya orang-orang asing semua. Nah disitulah dilatih bagaimana kita saling menghormati. Dan ini tren dunia. Jadi jangan terlalu kaku, pokoknya kalau nggak sama-sama sukuku, kamu orang lain. Baik. Kalau nggak sama-sama alumniku, kamu nggak punya kekuatan. Kalau kamu bukan kelompokku, salah begitu. Salah, itu nggak bisa itu. Iya. Prof, kita akan coba membingkai tema kita di hari ini. Apakah sebenarnya ada sebuah kecenderungan yang berbeda, Prof, antara masyarakat kota dan juga mungkin masyarakat yang tinggal di luar perkotaan memandang gaya hidup
halal dan juga keberagamaan itu sendiri? Karena itu menjadi apa? Seperti ada semacam garis gitu yang memisahkan. Apakah memang ada kecenderungan yang berbeda, Prof? Iya, kalau di desa itu enak kan, lombok, terong, kemudian nyembelih pun nyembelih tempe, nyembelih tahu. Jadi nggak usah repot-repot, itu pasti halal. Baik. Ikan teri, ikan wader segala macam. Tadi kalau kita di kota itu agak berat karena yang dijual orang itu macam-macam. Ada yang kemudian pakaian saja macam-macam, godaannya lebih. Oleh karena itu lebih baik kita ini boleh menjadi orang yang nasionalisme tinggi, hidup di kota modern, tetapi di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, ya orang desa itulah yang paling tentrem, Mbak. Orang desa itu paling lebih tentrem. simpel memang sepertinya ya. Nah, sekarang simple life itu menjadi acuan dari orang-orang miliarder triliuner di luar negeri. Jadi orang itu pakai pakaian ya biasa aja, ya kemudian nggak usah terlalu bermewah-mewah melebihi kekuatan kita. Itu Batasan mewah apa berarti, Prof? Kita harus coba deskripsikan sedikit mungkin ya. Mewah itu biasanya barang yang harus baru diperbaiki terus, harganya harus mahal. Catat itu ya. Harus datang dari luar negeri. Baik. Kemudian mewah itu misalnya harus utang-utang beli. Mewah itu harus berkilau, glowing. Mewah itu adalah ketika kita bisa merasakan makan sederhana tetapi enak, bahagia, itu mewah. Oke, baik, luar biasa, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi saya masih ingin mendapatkan satu lagi, Prof. Ini sebagai penutup, baik itu closing statement dan juga satu pertanyaan terakhir dari saya. Seperti apa mungkin kita sebagai masyarakat muslim begitu ya, coba menyikapi tentang tema kita di hari ini, Prof, sekaligus closing statement dari Anda. Bismillah. Kita meyakini bahwa hidup sehat, hidup bersih, hidup halal itu bisa dimulai sekarang. Baik. Dan hidup halal itu tidak mahal. Nah, itu yang ya, kedua, benar. saya menasihati diri saya sendiri agar tidak berperilaku yang berlebih-lebihan. Contoh, kalau ada teman beragama lain, kemudian ada kawan lain yang dari suku lain, yang bahasanya lain, kemudian tak anggap dia itu bukan orang yang sempurna. Yang sempurna hanyalah saya dan orang seperti saya. Karena ajarannya tidak begitu, karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling top itu di mata Allah adalah ketakwaan. Ya ketakwaan aja itu dipakai. Ketakwaan itu adalah usaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Selesailah hidup itu. Baik, matur nuwun Prof Masud, semoga kita semua yang menyaksikan tayangan kita di sore hari ini untuk Kiswa Interaktif sudah siap mencoba begitu ya. Mencoba semua ilmu yang sudah kita dapatkan dari narasumber saya di hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Kiswa Interaktif yang dipersembahkan oleh Bank Jatim Syariah. Dan bersama-sama kita akan nantikan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih, saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.